Assalamualaikum. Kita udah jauh ya membahas konsep-konsep terkini, tapi ini subscriber kita khususnya yang baru-baru, latar belakangnya itu masih beda-beda ternyata ya. Bahkan ada yang soal PMI aja itu belum paham. Mohon maaf lah ya. Tapi video ini bukannya khusus buat yang belum ngerti PMI tok, tapi buat yang udah ngerti pun mungkin ini bisa membongkar pemahaman soal PMI yang dimitoskan di luar sana. PMI itu apa? PMI itu Body Mass Index atau indeks massa tubuh gitu kalau diterjemahkan secara harfiah. Itu merupakan gambaran seberapa proporsionalnya bobot atau berat badan kita dibandingkan dengan tinggi badan kita. Sebagian ini mungkin udah pada tahu ya, tapi yang pada bikin patokan itu ternyata beda-beda. Ada yang bilang kalau BMI di atas 25 aja, itu udah overweight, obesitas, berat badan berlebih keterlaluan. Tapi ada juga yang bilang batas BMI obesitas itu 30. Ada yang bilang 27. Ada lagi yang punya patokan berbeda. Dan ada juga yang bilang BMI itu meaningless, mesti dipadukan dengan porsi lemak tubuh, bla 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 dan seterusnya. Nah, yang ngeset batas BMI terlalu rendah untuk obesitas itu, kalau menurut saya sih idealisnya rada-rada ya. Secara psikologis itu tidak memberi semangat kepada orang-orang yang bakat karisononya memang cenderung gemuk. Yuklah, sekarang kita tinjau ulang batasannya BMI menurut peneliti terkini yang belum lama ini mempublikasikan konsep baru kekinian yang disebut LMHR yang dulu kita bahas. Kalau yang belum paham LMHR bisa cek video yang lalu, atau bisa juga langsung ke narasumbernya kalau mau lebih otentik. Jadi ada fenomena gini ya, di kalangan penggiat diet karnivor, marka-marka darahnya itu terus membaik semua, kecuali satu yaitu LDL kolesterolnya, itu malah menggila. Nah, kelompok LMHR gitu disebutnya. Tapi ada juga yang tidak terlalu menggila tuh, LDL-nya kalau dia diet karnivor. Nah, yang tinggi menggila, itu bahaya apa enggak sih? Di luar sana masih diperdebatkan. Guru karnivor sih bilang itu cenderungnya aman-aman saja. Tapi kalau yang konvensional bilangnya besar kemungkinan itu bahaya sambil nggak terlalu punya referensi penelitian juga. Masalah ini jadinya. Nah, teruslah para peneliti coba memilah-milah tipe-tipe populasi orang dewasa agar nantinya bisa dikasih kesimpulan-kesimpulan. LDL tinggi itu bahayanya kalau untuk orang yang tipenya kayak apa, atau dipastikan aman untuk yang tipenya seperti apa. Nah, dulu high LDL ya, kalau orangnya kurus itu dihina-hina sebagai tofi gitu ya, thin outside, fat inside. Sebenarnya nggak mesti seperti itu loh. Yang tofi ini kalau luarnya kurus tapi di dalamnya merakrak fatty liver dan banyak timbunan plak di saluran kardiovaskular, itu baru tofi yang sejati. Realitanya ya, banyak orang yang kena serangan jantung atau stroke itu level LDL-nya ternyata biasa-biasa aja bahkan. Nah, ini kan terus jadi membingungkan. Kalau yang LMHR kemarin udah dibahas, itu LDL tinggi atau bahkan bisa selangit tingginya, tapi bisa tanpa plak kardiovaskular yang membahayakan, dan mestinya juga metabolismenya normal, nggak ada fatty liver atau resistensi insulin yang segala macam. Nah, kalau yang LMHR seperti itu, saran pakar kekinian itu cenderungnya jangan dihantam LDL-nya dengan statin inhibitor, karena itu malah bisa kontraproduktif. Nah, barusan kemarin saya dengar tuh sharingnya dari salah satu pakar soal LMHR, Dr. Nicholas Norwich. Kalau dia ya, batasan-batasan atau pengelompokan BMI itu ya, seperti di tabel ini. Di tiap-tiap kelompok itu punya karakter metabolisme yang bermiripan. Dibilang thin, kurus kalau di bawah 18 BMI-nya, lean normal, BMI di bawah 25, overweight yang masih tengah-tengah kelasnya itu antara 25-30, overweight yang udah obesitas tapi obesitas kelas 1 itu 30-35, obesitas rada berat kelas 2 35-40, obesitas parah kalau BMI-nya 40. Nah, dalam kaitan dengan hyperresponder, ternyata ya yang cenderung LDL-nya melonjak pasca diet karnivor itu nggak semua kelompok BMI loh. Yang kelompok obesitas kelas berat, ternyata itu LDL-nya nggak naik, malah mereka cenderung turun juga. Yang kelompok overweight, kelas tengah-tengah, dan obesitas awal-awal, LDL-nya itu cenderung tetap. Sedangkan yang cenderung naik, rata-ratanya naik 40 poin gitu, tapi ada juga yang naiknya naik banget, itu yang lean. Yang kadar lemaknya di tubuhnya itu tidak over. Dan bisa jadi kayaknya makin massa ototnya masif, itu makin tinggi lah naiknya si LDL. Tapi kenaikan kelewat tinggi untuk yang kelompok ini diteorikan itu nggak kelewat bahaya, nggak kelewat bikin plak di jalur kardiovaskuler, nggak kelewat bikin fatty liver. Tapi walau alam, teori ini masih perlu pembuktian ilmiah yang lebih komprehensif. Nah, sedangkan kalau yang dari sisi resiko kena serangan mendadak, kardio atau stroke,
itu yang makin BMI-nya tinggi. Semakin tinggi, resikonya pun semakin tinggi walaupun LDL-nya biasa-biasa aja sekalipun. Salah satu yang disimpulkan oleh para ahli sebenarnya si LDL itu secara sendirian tidaklah terlalu penting untuk jadi indikator terhadap resiko serangan. LDL-nya rendah pun, kalau BMI-nya lampu merah, itu resikonya tetap tinggi. Trigliserid itu juga lebih berkorelasi dengan resiko tinggi. Tapi resikonya dia ini bisa di-offset kalau HDL kolesterolnya tinggi juga. Sehingga dua ini tuh mestinya dilihat satu paket dalam bentuk rasio trigliserid HDL yang dulu kita tidak pernah bahas. Trigliserid tinggi itu akan makin bahaya lagi kalau eksesnya bareng dengan gula yang tinggi, yang tercermin dari gula puasa atau HbA1c, dan ini juga sepaket juga dalam bentuk trigliserid glucose index yang pernah kita bahas juga. Alarm bahayanya tuh ini nih, pertama BMI, kedua trigliserid, ketiga gula darah HbA1c, keempat rasio trigliserid HDL, kelimanya trigliserid glucose index. Kalau lima-limanya merah menyala-nyala, jangan ditunda-tunda lagi tuh. Mesti segera diatasi dengan berbagai cara. Nah, kalau lima-limanya adem-adem aja, yang tinggi cuma LDL toh, itu kalau kita grebek-gerubuk malah makan penurun kolesterol, tidak mustahil dalam waktu yang tidak terlalu lama, itu malah yang semula adem bisa berubah jadi merah, alias itu kelasnya salah asuhan, hati-hati. Sharing kali ini jelas bangga nih. Kayaknya masih ada yang belum konsisten ya, tapi udah dulu lah ya. Kalau diterus-terusin ini jangan-jangan nanti kita semua malah jadi bingung. Terima kasih.